Saudara, dalam melaksanakan atau perayaan sholat Idul Adha hari ini 1444 Hijriah, diketahui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini melakukan sholat Idul Adha di kompleks halaman Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Presiden diketahui akan melaksanakan sholat Idul Adha ini bersama dengan Ibu Iriana Joko Widodo, bersama juga dengan masyarakat yang rencananya nanti untuk sholat Idul Adha sendiri akan dimulai pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Sholat Idul Adha ini tidak hanya diikuti oleh pejabat negara saja, tapi juga masyarakat umum yang tinggal atau berdomisili di sekitar Istana Yogyakarta. Diketahui, Saudara, Presiden Jokowi telah berada di Yogyakarta sejak hari Rabu lalu. Menurut rencana, imam dan khatib yang akan bertugas nanti adalah Kepala Bidang Hurais Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Jauhar Mustafa, dengan tema khutbah yakni semangat berkurban dan ketaatan Nabi Ismail. Memang belum diketahui, Saudara, apa kegiatan yang nanti akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo setelah melakukan sholat Idul Adha di halaman Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Tapi yang bisa diketahui hingga saat ini adalah nanti untuk sholat Idul Adha ini memang terlihat Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana, bersama juga dengan masyarakat yang tinggal berdomisili di sekitaran Gedung Agung Yogyakarta yang lokasinya berada di titik 0 km. Ini akan melangsungkan sholat Idul Adha yang terjadwal pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Di mana diketahui yang menjadi imam sekaligus khatib ini adalah Jauhar Mustafa yang kesehariannya ini merupakan Kepala Bidang Urusan Agama Islam di Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Kementerian Agama. Dan juga ini sebagai Bilal dan memandu kumandang takbir diketahui bernama Maulana Hasbullah. Adapun, Saudara, yang menjadi tema khutbah ini adalah semangat berkurban dan ketaatan Nabi Ismail. Untuk mengetahui seperti apa jalannya perayaan ataupun jelang sholat Idul Adha di Istana Kepresidenan Yogyakarta di Gedung Agung, tepatnya di KM 0 Yogyakarta, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Michael Aryawan di Yogyakarta. Mika, selamat pagi. Apakah rombongan Presiden Jokowi ini telah tiba dan rencananya seperti apa? Pukul berapa juga sholat Idul Adha ini dimulai? Ya, selamat pagi, Palembina di Solo. Kami saat ini memantau di luar dan ratusan kalau kami perkirakan sudah masuk ke halaman Istana Gedung Agung Presiden. Nah, Presiden Joko Widodo memang sesaat lagi dikabarkan akan ikut bergabung dengan jamaah. Namun kami belum dapat memastikan dari lokasi kami melaporkan ini karena memang terhalang, Valentina, apakah Presiden Joko Widodo sudah masuk atau belum. Dan kami pantau di luar memang pengamanan masih longgar, di mana para jamaah masih terus masuk, sehingga kemungkinan besar memang Presiden Joko Widodo belum bergabung di dalam, Valentina. Mika, rencananya siapa saja selain Presiden dan juga Ibu Iriana yang akan melangsungkan sholat Idul Adha di sana? Apakah ada pejabat lainnya yang turut juga mendampingi Presiden? Ya, para pejabat yang ikut di dalam sholat Idul Adha di Gedung Agung ini sebelumnya dijadwalkan adalah Sri Sultan Hamengkubuwono X. Namun informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa Sultan tetap melakukan ibadah sholat Id di alun-alun seperti biasanya dengan warga Yogyakarta lainnya. Sementara Presiden Joko Widodo di tempat ini jaraknya memang tidak terlalu jauh, sekitar 1 kilometer saja. Namun
kami dapatkan informasi dari Humas disebutkan tetap dilakukan terpisah antara Presiden Joko Widodo dengan Sultan. Nah, namun kami pantau tadi ada beberapa pejabat lain, diantaranya pejabat militer daerah setempat yang juga ikut bergabung di tempat ini, dari kepolisian dan juga dari TNI, Valentina. Ya, ini Mika mungkin bisa Anda informasikan kepada kami seperti apa antusiasme warga yang juga mungkin berdomisili tinggal di kilometer 0 begitu ya, dekat sekali lokasinya dengan Istana Kepresidenan Yogyakarta untuk bisa sholat di sana. Karena kalau misalnya ketika kita melihat perayaan Hari Besar Umat Muslim begitu ya, yang sebelumnya dilangsungkan di Yogyakarta, ini mungkin menjadi kali pertama ya Presiden Joko Widodo untuk bisa melakukan sholat bersama langsung dengan masyarakat sekitar. Ya, Valentina, Presiden Joko Widodo melakukan sholat Id di Istana Presiden Gedung Agung sudah pernah sebelumnya, dan antusias masyarakat juga begitu tinggi, sama halnya dengan saat ini. Namun kami lihat pada tahun ini memang tampaknya dari pihak protokoler memberikan kebebasan kepada warga untuk datang, berbeda dengan sebelumnya karena masih masa pandemi. Nah, tadi kami perhatikan warga yang datang itu sebagian besar berasal dari luar, karena mereka rata-rata menggunakan kendaraan roda 4, dan kami perhatikan banyak juga mereka yang berlibur ke Yogyakarta atau mudik ke Yogyakarta dari Jakarta, dari Bandung, dari Surabaya, itu yang ikut bergabung sholat di tempat ini. Sementara artinya warga di sekitar Gedung Agung telah menggelar sholat sebelumnya pada hari sebelumnya, karena banyak di antara warga di sekitar sini yang berasal dari kalangan Muhammadiyah. Namun untuk sholat kali ini juga tak kalah banyaknya Valentina, mereka juga tampak antusias, dan kami lihat yang masuk ke dalam, perkiraan kami sudah lebih dari 200-an orang, bahkan bisa mencapai 300-an, 500-an orang, karena halaman Gedung Agung memang cukup luas untuk menampung jamaah yang banyak. Valentina. Iya, Mika, kami sampai sekarang ini masih belum mendapatkan informasi pasti begitu ya, seperti apa nanti agenda yang akan dilakukan Presiden Jokowi setelah selesai melakukan sholat Id di Istana Kepresidenan Jogja di Gedung Agung begitu. Apakah ada informasi terkait hal ini, Mika? Ya, informasi resmi yang dikeluarkan dari Humas dan protokoler Presiden disebutkan memang hanya sholat Idul Adha yang tercatat untuk agenda resmi dari Presiden Joko Widodo. Namun kami juga mendapat kabar di kalangan awak media ada kemungkinan Presiden Jokowi akan memantau proses penyembelihan hewan kurban di Istana Agung, karena memang Presiden juga memberikan bantuan hewan kurban untuk warga Yogyakarta, dan sudah disebar di beberapa masjid, dan salah satunya juga akan disembelih di Istana Gedung Agung. Nah, kami masih menantikan kabar terbarunya nanti, Valentina, apakah benar Presiden Joko Widodo akan memantau proses penyembelihan hewan ternak itu, Valentina. Ya, proses penyembelihan hewan kurban ini tentu menjadi tontonan menarik juga ya bagi warga di sekitaran di sana, utamanya juga anak-anak yang ingin melihat prosesnya. Kalau untuk pengalihan arus lalu lintas, utamanya tadi Anda juga sudah menjelaskan terkait dengan pengamanan khusus begitu ya, apalagi RI1 ini sedang berada di sana. Kalau lebih dielaborasi lagi seperti apa, apakah ada pengalihan arus lalu lintas? Karena kan ini kita tahu bahwa Istana Kepresidenan di Yogyakarta ini ada di kawasan Malioboro begitu, yang memang jadi sentra tujuan tempat wisata masyarakat, apalagi ini juga libur panjang. Mika. Ya, pengalihan arus lalu lintas pasti dilakukan, Valentina, karena di belakang saya ini tampak badan jalan Malioboro digunakan untuk pintu masuk, pintu pemeriksaan bagi jamaah yang ingin sholat bersama Presiden Joko Widodo. Nah, di sisi utara dari Istana Gedung Agung ini ada pertigaan Pasar Beringharjo. Nah, di situ dilakukan penutupan jalan, kemudian mereka yang hendak melintas dialihkan ke sisi timur, sementara mereka yang hendak ikut sholat di sini kendaraannya bisa diparkirkan di seputar Benteng Vanderburg. Nah, di lain pemblokiran tadi atau di lain penutupan jalan tadi, tidak ada penutupan jalan lainnya yang dilakukan pada pagi hari ini di kota Yogyakarta.
terkecuali jika jalan-jalan itu memang digunakan untuk sholat Idul Adha. Namun kami pantau tadi di seputaran Malioboro, kemudian beberapa jalan lainnya belum ada penutupan selain di kawasan Malioboro karena memang dilakukan sholat Id pada pagi ini bersama Presiden Joko Widodo. Valentina. Ya, Mika, kalau tadi kata Anda di awal bahwa sholat Idul Adha bersama Presiden Jokowi ini tidak ada pembatasan sama sekali, artinya masyarakat siapapun bebas untuk masuk ke Istana Kepresidenan Yogyakarta, begitu ya. Seperti apa pengamanan yang sudah diterapkan di sana begitu, utamanya untuk menjaga keamanan, kemudian batasan bahwa masyarakat untuk bisa ikut sholat Idul Adha ini seperti apa? Apakah nanti kalau misalnya di sekitar halaman penuh ini juga bisa memanjang sampai di sekitaran Jalan Malioboro atau seperti apa, Mika? Ya, pengamanan memang dilakukan berlapis oleh aparat, namun kami pantau tidak begitu ketat karena memang hanya melakukan pemeriksaan barang bawaan saja dan kemudian dilakukan pengaturan di halaman Gedung Agung. Nah, kami tadi lihat di sekitar halaman Gedung Agung ada petugas yang mengatur saf jamaah dan jika nanti saf itu penuh akan dilebarkan hingga badan Jalan Malioboro dan kemudian bisa melebar hingga ke halaman Benteng Fredeburg yang berada di sisi timur Istana Gedung Agung. Nah, di tempat itu biasanya digunakan untuk tamu memarkirkan kendaraannya. Namun tadi kami lihat steril sehingga dipastikan jika halaman Gedung Agung penuh maka jamaah akan dialihkan ke halaman Benteng Fredeburg yang saat ini sudah kosong dari parkir kendaraan tamu. Valentina. Oke, berarti untuk sebagai lokasi untuk pelaksanaan sholat Idul Adha memang hari ini tidak ada batasan. Masyarakat utamanya yang berdomisili di daerah Yogyakarta yang ingin juga mungkin nanti bertemu dengan Presiden Joko Widodo bisa melakukan sholat Idul Adha di halaman Istana Kepresidenan Yogyakarta, meskipun memang nantinya juga perluasan ini dilakukan baik ke badan jalan di Malioboro ataupun hingga nanti apabila membludak bisa dilakukan hingga ke halaman Benteng Fredeburg. Terima kasih untuk informasi sementara, kami sudah jelas mendapatkannya. Selamat kembali bekerja, Mika. Terima kasih dari Yogyakarta.